Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi ya bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Seperti biasa setiap saya bikin video pasti saya ngomong, buat teman-teman yang mau bertanya silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Tapi ya tidak semuanya bisa saya jawab ya di kolom komentar, dan saya mencoba menjawab melalui beberapa informasi dari Dapodik Official resmi nih, teman-teman. Jadi, ada ada kurang lebih 10 informasi yang ingin saya sampaikan buat teman-teman operator semuanya terkait aplikasi Dapodik dan terkait pekerjaan teman-teman semuanya, yaitu teman-teman operator tentunya ya, fokusnya ya. Oke, jadi yang pertama sebentar. Oke, jadi sudah saya rangkum ada 10 informasi yang ingin saya sampaikan buat teman-teman operator semuanya ya. Nanti saya coba jelaskan terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar dan juga informasi-informasi yang saya dapat dari Dapodik Official nih, teman-teman. Yang pertama ini, program IFP swasta dapat nggak, Min? Jawabannya adalah semua sekolah dapat IFP, kalau menolak menerima juga boleh. Sekolah pendidikan ya, bukan sekolah nyetir nggak dapat. Jadi IFP itu semua sekolah akan dapat nih, teman-teman. Itu bagi yang mengkonfirmasinya di Dapodik ya. Kalau yang tidak mau mendapat ya tidak nggak apa-apa, jawab saja tidak. Tapi kalau yang mau dapat ya tinggal dikonfirmasi saja, pilih ya di Dapodiknya di sini. Nah, di bagian ini kalau yang, tidak ada, nanti saya tunjukkan kenapa konfirmasinya itu tidak ada, nanti saya tunjukkan caranya ya. Sementara kita bahas step by step-nya dulu sesuai pertanyaan yang ada nih, teman-teman, ya. Yang kedua, informasi yang kedua adalah, "Min, udah sinkron 5 kali, tapi di progres data Dapodik Dasmen-nya masih belum sinkron, gimana?" Itu yang banyak dikhawatirkan, yaitu jawabannya adalah nggak apa-apa, yang penting riwayat sinkronnya udah ada. Jadi kemarin juga sudah saya sampaikan, buat teman-teman yang sinkronnya tidak terbaca silakan sinkron ulang. Tapi sebenarnya nggak masalah jika teman-teman itu, data siswanya sudah terbaca gitu, artinya aman, datanya sebenarnya masuk, cuma tulisan progres datanya aja yang tidak muncul di Dapodikdasmen itu ya, yang tulisan sinkron tanggal berapanya itu nggak muncul gitu. Yang penting data siswanya sebenarnya kebaca gitu, itu artinya aman nih, teman-teman ya. Oke, kita lanjut, teman-teman. Nah, itu informasi yang kedua. Nah, informasi yang ketiga ya, informasi yang ketiga, jika tidak scan barcode untuk masuk akun PTK dan lain-lain setelah tanggal 15, apakah tidak bisa dibuka lagi? Itu banyak yang salah persepsi ya. Jadi kemarin sudah saya jelaskan terkait pertanyaan ini, jadi bukan menjadi tidak bisa dibuka lagi ya, tapi opsi aktifkan nantinya itu tidak ada. Jadi memaksa kalian untuk langsung mengaktifkan sekarang. Jadi beberapa konten kreator di TikTok juga banyak yang ngomong, "Nanti kalau ini maksimal tanggal 15, itu maksimal harus sudah selesai di tanggal 15." Itu misinformasi, teman-teman. Jadi yang benar adalah sebelum tanggal 15 itu ada opsi aktifkan nanti, tapi setelah tanggal 15 ya bisa, nggak apa-apa. Cuma nanti setelah tanggal 15 itu dipaksa untuk langsung aktifkan sekarang, gitu ya. Jadi seperti itu, bukan batas aktivasinya tanggal 15, tapi boleh di atas tanggal 15 juga nggak apa-apa. Tapi ketika login di tanggal 15 itu atau ke atas, itu dia tidak ada opsi aktifkan nanti, dia langsung muncul aktifkan sekarang. Intinya seperti itulah ya. Begitu, teman-teman ya. Jadi tetap bisa digunakan gitu, bukan jadi tidak bisa digunakan, itu sedikit misinformasi. Oke, itu informasi yang ketiga. Informasi yang keempat, kalau sudah klik terima bantuan IFP, apa sinkron lagi, Min? Ya iya, wajib ya. Jadi kalau teman-teman yang konfirmasi penerimaan IFP itu agar datanya masuk ke pusat ya harus disinkron ya, biar di pusat itu tahu, oh sekolah ini mau menerima IFP gitu ya. IFP itu kayak TV yang sangat besar 75 inch gitu, teman-teman ya. Interaktif flat panel gitulah ya, buat ngajar, buat presentasi, jadi udah nggak butuh proyektor nantinya ya, lebih keren, oke. Yang kelima, "Min, gimana caranya jika kode autentikator sudah terhapus di HP? Gimana dapat barcode lagi?" Ya ke dinas, minta reset ya, seperti yang saya sampaikan di channel YouTube Ngapakpedia, bahwa kalau teman-teman mau aktivasi itu sebaiknya barcode-nya disimpan atau difoto, sehingga kalau kalian mau pindah HP, mau
dilalah terhapus tidak sengaja, itu kita bisa scan ulang gitu teman-teman, melalui barcode yang udah kita simpan itu. Tapi kalau teman-teman tidak menyimpannya, ya sudah, berarti harus ke dinas kalau terjadi apa-apa dengan OTP di HP kalian, misalnya mendadak ke uninstall atau kehapus gitu. Jadi kalau mau scan ulang ya harus reset ke dinas jawabannya ya. Kemudian informasi yang keenam, Min, menu konfirmasi IFP di mana? Aku udah terima tapi nggak ada menunya. Nah, cek pembaruan di menu pengaturan, terus buka aplikasi Dapodik di browser mode incognito. Ya sebenarnya nggak harus seperti itu juga nggak apa-apa ya, tapi ini petunjuk dari dinas ya, dari Dapodik official langsung seperti ini. Jadi, di sini ini nggak ada nih ya menunya. Pertama kalian pastikan dulu Dapodiknya sudah versi 2026A gitu ya. Entah A titik atau A bintang, intinya A gitu, ada A-nya. Kemudian kalian ke pengaturan, lalu cek pembaruan di sini. Nah, kalau tidak ada fitur belum tersedia gini, kalian klik lanjut aja nggak apa-apa ya. Klik lanjut, nggak apa-apa, kita tunggu. Kita tunggu dulu. Nah, ini biarkan berjalan ya, teman-teman ya. Nah, kalau sudah berhasil seperti ini, kalian muat ulang halaman aja. Kita muat ulang halaman. Tunggu. Nah, tunggu Dapotiknya terrefresh ya, teman-teman. Kita tunggu dulu Dapotiknya terrefresh. Sabar. Nah, kita tutup. Kalau di sini belum ada, yang tadi disuruh mode incognito, itu di sini teman-teman. Klik titik 3 di atas ya. Ini, pilih yang jendela samaran baru ya. Ctrl Shift N, jendela samaran baru, atau kalau pakai bahasa Inggris berarti mode incognito gitu ya. Kalian klik aja di sini, lalu kalian buka Dapodiknya. Ketik aja localhost titik 25774 gitu ya. Kemudian silakan masukkan user untuk login Dapodiknya. Ya, kita buka. Kita tunggu terrefresh. Sabar. Nah, sekarang jadi ada ya konfirmasi digitalisasi pendidikannya. Kita tutup. Nah, ini. Ini teman-teman ya. Kita klik. Nah, di sini pilih ya, simpan. Lalu silakan disinkron agar datanya kekirim ke pusat. Gitu, teman-teman ya. Itu informasi yang keenam. Informasi yang ketujuh, Min, solusi buat PTK baru yang nggak bisa login info GTK. Sabar. Seperti yang selalu saya sampaikan di ketika live, ketika konten, di kolom komentar, di grup WA ya. Pak, guru baru belum bisa buka info GTK. Sabar dulu ya, karena info GTK itu belum melakukan update penarikan data. Dan informasi terakhir yang saya dapat, penarikan data info GTK itu ya nanti minggu depan, paling cepat itu insya Allah minggu depan teman-teman, di atas tanggal 15 lah kemungkinannya. Begitu ya. Oke, kita lanjut ke informasi yang ke-8. Min, data anak saya tidak sesuai dengan Dapodik dan Verval PD. Bagaimana ya solusinya? Ganda itu minta bantu cek ke dinas. Oke, saya juga sering ngomong buat teman-teman operator ya. Bang, kok Verval PD saya jumlahnya nggak sama dengan Dapodik dan Verval SP? Nah, itu solusinya ke dinas. Saya selalu ngomong, silakan cek ke dinas untuk di tracking data siswanya gitu. Bisa jadi ganda ya ini. Sesuai yang disampaikan Dapodik official, kemungkinan besar itu adalah karena data siswanya ganda gitu. Jadi nanti di tracking untuk ya diproses sama dinas lah ya agar dimunculkan kembali di Verval PD kita. Mungkin seperti itu prosedurnya ya. Kita lanjut ke informasi yang ke-9. Kalau sudah sinkron di tanggal 28 Agustus 2025, lalu baru sinkron lagi hari ini ya, apakah tetap bisa dapat POSP? Hari ini yang dimaksud adalah tanggal 12 September ya. Artinya data siswa di 28 Agustus saja yang terhitung, yang sekarang tentu tidak. Kenapa tidak? Karena cut off-nya kan maksimal tanggal 31 Agustus. Jadi kalau teman-teman melakukan perubahan jumlah siswa ya di tanggal 1 September ke sini, maka tidak mempengaruhi cut off jumlah dana bos. Karena jumlah dana bosnya itu di cut off-nya di tanggal 31. Kenapa ini dikatakan tanggal 28? Karena sekolah ini sinkron terakhirnya adalah tanggal 28. Kalau teman-teman sinkron terakhirnya tanggal 29 atau tanggal 30 atau tanggal 31, ya di tanggal itulah data dana bos yang akan diambil sebagai cut off-nya. Itu pun kalau tidak masuk residu NISN ganda aktif atau NISN NIK aktif
atau NIK ganda aktif, atau yang terakhir adalah NISN kosong. Jadi kemungkinan 3 poin itu yang mempengaruhi perhitungan dana BOS. Seperti itu, teman-teman ya. Itu informasi yang ke-9. Informasi yang terakhir. Min, kenapa guru yang udah masuk Dapodik setelah buka info GTK muncul notif tidak terdaftar di Dapodik? Ya, seperti yang sering saya sampaikan, namanya juga masih baru, yang lama aja datanya belum update. Ya, sabar aja dulu. Saya pokoknya gini teman-teman, buat guru baru, intinya selagi kalian bisa login ke PTK Datadik, maka data-data disitulah yang akan muncul sesuai dengan data di Dapodik. Jadi kalian kalau mau ngecek data kalian di Dapodik ya lewat PTK Datadik itu. Nanti info GTK akan menarik datanya dari web PTK Datadik, teman-teman. Jadi seperti itu alurnya ya. Kalau kita sinkron, datanya akan langsung terupdate ke PTK Datadik. Tapi di info GTK itu dia ada prosedur waktu update-nya kapan. Terserah di pusatnya mau melakukan penarikan datanya itu tanggal berapa gitu. Jadi sabar aja untuk bisa login info GTK-nya ya, karena penarikan data info GTK-nya aja belum bisa. Gimana kalian mau login gitu, teman-teman. Oke. Jadi itu 10 informasi dari Dapodik Official terkait pertanyaan-pertanyaan teman-teman operator semuanya. Semoga membantu dan semoga video ini bisa lebih memperjelas apa yang dimaksud dari Dapodik Official. Oke. Terima kasih teman-teman, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.